Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Sugiarto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan di Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai literasi media sosial untuk mewujudkan masyarakat yang kritis dalam bermedia sosial dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Berliana dengan NIM 811420559 sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, apa sih itu literasi media sosial? Literasi media sosial dalam era revolusi industri 4.0 kita dihadapkan dengan dunia maya yang sering disebut dengan medsos. Media sosial menjadi salah satu ajang berinteraksi bagi para netizen di dunia maya. Tidak hanya sebagai ajang berinteraksi, media sosial juga menawarkan wadah yang menyebarluaskan informasi, baik informasi mengenai diri sendiri maupun informasi yang bersifat umum. Nah, informasi dalam media sosial disebarluaskan dengan cara memberi tag sesama pengguna maupun dengan cara share informasi dengan memberikan hashtag. Penyebaran informasi yang terjadi di media sosial sangatlah cepat, dari informasi yang bersifat trivia sampai informasi yang berbau sara. Tak jarang, berkat adanya sharing informasi di media sosial, suatu permasalahan menjadi terblow up dan akhirnya menjadi pusat perhatian di dunia maya. Terkadang, penyebaran informasi di media sosial juga berpotensi menimbulkan polemik. Banyaknya informasi yang disebarluaskan di media sosial membuat penggunanya harus berhati-hati apakah informasi tersebut merupakan fakta, opini, atau hanya informasi yang dibuat hanya dengan tujuan tertentu. Nah, disinilah para pengguna media sosial perlu memiliki keterampilan dalam literasi media sosial. Literasi media sosial ini telah banyak dibicarakan. Hal ini dikarenakan dari dampak penggunaan media sosial yang begitu besar dalam upaya penggiringan opini masyarakat. Oleh karena itu, literasi media sosial memiliki tujuan dalam menciptakan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan pustakawan untuk profesi yang sangat bersinggungan langsung dengan informasi. Baik informasi yang tercetak maupun elektronik. Sedangkan media sosial merupakan salah satu wahana dalam memperoleh informasi. Next nih. Nah, bagaimana sih konsep media sosial? Konsep dari media sosial ini? Nah, literasi media sosial tersebut merupakan turunan dari information literacy Competency Standard Association of College and Research Libraries atau ACRL. Nah, dari point use information effectively to accomplish a specific purpose atau ACRL. Pada poin kelima dari standar ACRL tersebut, orang yang literasi dituntut untuk dapat menggunakan informasi secara efektif untuk menyelesaikan tujuan spesifik, sehingga dapat dijabarkan dalam 5 konsep sederhana
literasi media sosial. Yang pertama ada seluruh media pesan dikonstruksi. Hah, apa itu? Nah, di media sosial banyak orang mengunggah gambar dengan tulisan atau yang biasa kita sering sebut nih meme, ya kan? Nah, tulisan pada gambar tersebut merupakan perintah untuk kita menerjemahkan gambar tersebut. Hal ini merupakan perintah untuk kita menerjemahkan gambar tersebut. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa pesan di media sosial merupakan sesuatu hal yang dapat dikonstruksikan. Tidak jarang beberapa informasi hanya diberikan setengah sehingga memberikan ambiguitas perspesi. Next, yang kedua ada pesan media berbentuk persepsi kita akan suatu realita. Apa itu? Media sosial berperan besar dalam membentuk opini masyarakat terkait kedua kandidat presiden. Tak jarang suatu kejadian menjadi pusat perhatian masyarakat karena pada awalnya informasi tersebut hanya dibagikan di media sosial dan kemudian menjadi viral. Wow. Next, yang ketiga ada berbeda audiens, berbeda pula memahami pesan yang sama nih. Apa sih itu? Nah, salah satu fitur yang banyak digunakan di media sosial adalah share. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna bagi suatu informasi kepada pengguna lain, mereka mungkin tak lupa bahwa tidak semua pengguna itu memiliki pengetahuan berita yang sama bagi kita. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran ganda atau seringkali memicu dengan adanya konflik nih. Yang keempat, ada pesan media memiliki dampak komersial. Nah, tak jarang ketika akan mengunduh suatu informasi, pengguna diminta untuk memasukkan akun media sosial atau email. Hal itu terlihat sepele kan? Tetapi sebenarnya informasi data diri dapat dijual belikan loh. Ada di pasalnya. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, yaitu pesan media melekatkan sudut pandang. Nah, ketika pengguna itu membuat status tertentu yang diharapkan adalah pengguna lain dapat memahami apa yang ia sedang rasakan. Semisal, ketika pengguna mengunggah foto liburan nih, ia ingin pengguna lain tuh melihat bahwa ia menemukan tempat yang indah, tapi belum tentu juga pengguna lain yang menonton itu dapat memahami apa yang kita posting tersebut. Makanya harus hati-hati ya teman-teman. Oke? Next, pertanyaan, bagaimana cara meliterasikan media sosial? Nah, cara meliterasikan media sosial dapat dilakukan dengan 5 cara meliterasikan media sosial. Yang pertama, yaitu perhatian. Kenapa perhatian? Karena kemampuan untuk mengidentifikasi ketika dibutuhkan fokus perhatian dan mengenali ketika multitasking bermanfaat. Perhatian dapat dicapai dengan memahami bagaimana pemikiran orang. Akan sulit untuk memfokuskan perhatian karena pemikiran kita cenderung berjalan acak. Nah, next yang kedua ada partisipasi. Nah, kenapa partisipasi? Partisipasi digunakan untuk mengetahui kapan dan bagaimana partisipasi merupakan suatu hal penting.
Partisipasi memberikan pengguna pengalaman berbeda saat menjadi produktif. Partisipasi dalam media sosial dibedakan menjadi dua, yaitu netizen aktif dan netizen pasif. Yang pertama nih, netizen aktif. Gimana sih netizen aktif? Nah, netizen aktif itu merupakan pengguna media sosial yang ikut memberikan postingan dan komentar di media sosial. Biasanya netizen julid nih. Yang kedua yaitu netizen pasif. Kalau netizen pasif, mereka hanya membaca konten-konten atau postingan yang hanya ada di media sosial tanpa memberikan komentar atau dia sendiri yang mengunggah postingan. Jadi dia tuh hanya membaca atau hanya menyimak aja apa nih yang sedang trending seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi. Nah, pengguna dapat mencapai lebih dengan kerjasama dibandingkan dengan kerja sendirian. Melalui kolaborasi, redundansi dapat dihilangkan dan pekerjaan dapat didistribusikan. Adanya kolaborasi memungkinkan masyarakat berbagi sumber daya dan membangun ide lain. Nah, yang keempat ada kesadaran jaringan. Jaringan sosial saat ini diperluas dengan adanya teknologi. Saat ini masyarakat dapat menjadi anggota news group, komunitas virtual, situs gosip, forum dan organisasi lainnya. Pemahaman mengenai sosial media dan jaringan teknis. Next, yang terakhir nih teman-teman, yaitu pemakaian secara kritis. Ini wajib banget kalian pahami. Karena pemakaian secara kritis adalah evaluasi kita tentang apa dan siapa yang dapat dipercayai. Sebelum mempercayai, mengkomunikasikan, atau menggunakan apa yang ditulis oleh orang lain, ada baiknya kita selalu melakukan identifikasi atau cek apa yang terjadi dalam informasi tersebut. Lihatlah latar belakang penulisnya, sumber dayanya, dan keakuratannya. Jadi berita itu tuh benar terjadi atau hanya berita hoax aja. Seperti itu teman-teman. Nah, next pertanyaan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam bermedia sosial yang baik dan benar? Gampang kok caranya. Nih, aku kasih 3 cara hal yang harus diperhatikan, yang benar-benar teman-teman perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu berpikir sebelum melakukan post. Kenapa begitu? Dalam tahapan ini ada beberapa langkah yang harus diterapkan dalam melakukan post atau teman-teman sebelum melakukan postingan di media sosial. Yang pertama, sebelum mengunggah atau mengupload suatu postingan, sebaiknya menggunakan media sosial dan mengaturnya dahulu, mengatur rencana sebelumnya itu. Apakah media sosial yang dimiliki teman-teman akan digunakan untuk berhubungan dengan pengguna lain dan atau untuk mengumumkan suatu informasi. Yang kedua, mengetahui apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas yang akan membantu dalam memformulasikan apa, kapan, atau dan bagaimana tindakan Anda di media sosial. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kesuksesan dalam bermedia sosial? Apakah diukur dengan banyaknya file, retweet, followers, atau like nih? Nah, yang terakhir yaitu meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin dilakukan atau bagaimana mengetahui bahwa kesuksesan tersebut dapat bermanfaat nantinya. Nah, cara yang selanjutnya yang kedua, langkah yang kedua nih, yaitu apa yang harus di-post dan kapan dapat melakukan itu, kapan dapat dilakukan postnya itu, postingannya itu. Nah, cara terbaik dalam memposting informasi adalah melakukan secara konsisten. Sebenarnya di sini pustakawan perlu menekankan bahwa masyarakat perlu melakukan postingan yang berimbang.
masyarakat perlu mengetahui seluk-beluk informasi tersebut, mengunggah suatu informasi tersebut. Nah, penekanan bahwa ketika mengunggah suatu di media sosial, pada akhirnya menjadi konsumsi publik yang diperlukan. Hal ini memicu pada poin berpikir sebelum melakukan post tadi, teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini cara yang terakhir. Bagaimana supaya post dapat ditemukan? Gimana ya? Atau teman-teman nih yang biasanya kok postingan aku nggak nyampe ke orang lain nih, kok postingan aku nggak FYP, teman-teman yang main TikTok. Nih, tujuan melakukan post adalah supaya orang lain mengerti apa yang sedang kita pikirkan atau kita rasakan, membuat jejak supaya suatu post dapat dipanggil kembali juga merupakan suatu hal yang penting loh. Tujuan lainnya untuk menghindarkan dari melakukan post yang tidak bertanggung jawab. Saat ini jejakan dapat digunakan di beberapa media sosial adalah yaitu dengan memberikan hashtag atau tanda pagar tuh teman-teman. Hashtag itu juga digunakan untuk dapat mengelompokkan informasi sesuai dengan temanya. Selain itu juga menemukan atau mengembalikan informasi yang sebelum-sebelumnya itu pernah kita upload, atau kita bisa mencari informasi yang kita upload itu apakah benar adanya atau informasi tersebut itu merupakan fakta gitu. Jadi kan misal nih kita mengupload terus ada hashtagnya. Nah, kemungkinan dari hashtag tersebut kita bisa mengetahui apakah informasi yang kita upload itu benar adanya, karena yang kita upload itu saat kita memberi hashtag, orang lain juga memberi hashtag. Jadi kita tahu apakah sampai mana informasi kita itu dapat diuji atau dites kebenarannya. Seperti itu. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab, dapat disimpulkan bahwa media sosial sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap kebutuhan informasi juga meningkat. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang baik. Sayangnya karena media sosial merupakan salah satu area untuk menyebarkan informasi, maka ada banyak informasi yang simpang siur. Media sosial sendiri memiliki efek yang besar dalam menggiring opini publik. Hal ini juga perlu diwaspadai. Masyarakat harus dapat melek informasi yang ada di media sosial supaya dapat menjadi konsumen media sosial yang kritis atau tidak termakan dengan berita-berita hoax ya teman-teman. Nah, dengan selalu memperhatikan ketentuan dalam bermedia sosial yang baik dan benar. Selanjutnya, literasi media sosial merupakan suatu keterampilan yang diperlukan untuk tetap dapat melakukan aktivitas bermedia sosial dengan aman. Dengan menjalankan konsep sederhana dari literasi media sosial yang tadi sudah aku jelaskan, karena pustakawan merupakan salah satu profesi yang sangat dekat dengan urusan informasi. Pustakawan juga merupakan profesi yang dianggap paling memahami mengenai literasi informasi. Sehingga memberikan literasi media sosial kepada masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pustakawan dalam meliterasikan media sosial di masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan aku mengenai literasi media sosial untuk mewujudkan masyarakat yang kritis dalam bermedia sosial. Sekian video dari aku. Semoga apa yang sudah aku sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat diimplementasikan kepada teman-teman semuanya di kehidupan sehari-hari.
Dan juga apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe, teman-teman. Dadah.